Standar ganda adalah bentuk ketidakkonsistenan. Kami tertawa karena Anda mengatakan saya binatang kan? Ini kan simbol binatang. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya mau reaksi satu buah video membahas bahasa Indonesia pekerjaan sia-sia. Satu buah video dari Supriyadi Discussion. Kenapa aku react video ini? Karena video ini video yang menarik sekali, dimana dibuat untuk mengcounter komentar miring dari netizen Malaysia. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Standar ganda adalah bentuk ketidakkonsistenan, bentuk suatu kebingungan, bentuk suatu kelemahan dalam membangun argumentasi dan mempunyai pendirian yang lemah. Berapa jumlah total hutang biaya pendidikan di Malaysia yang belum dibayar oleh penunggak hutang? Berapa persen penunggak hutang yang telah dibantu oleh pemerintah Malaysia dan belum dibayar oleh si penunggak hutang? Video kali ini akan berbicara tentang hal yang pahit-pahit. Jika Anda tidak siap untuk menerima kenyataan yang pahit-pahit, lebih baik Anda skip video ini. Dan kepada mereka yang berani mendengar kenyataan, maka Anda silakan untuk menonton video ini. Jangan lupa ya dikunjungi, di subscribe, dukung Supriyadi Discussion Channel. Ulasannya menarik-menarik. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang banyak berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Melayu Malaysia. Dan kanal ini juga berbicara pernak-pernik dan informasi tentang Malaysia, dan semoga informasi tersebut berguna untuk netizen Indonesia dan kita bisa mengambil hikmahnya bersama. Video kali ini adalah tentang pernak-pernik Malaysia. Adalah sesuatu yang menyenangkan untuk diri saya ketika saya membaca komentar-komentar dari netizen Malaysia yang sering ajaib, yang sering aneh. Kita ngomongnya A, dijawabnya Z. Kemudian topiknya A, dia malah ngomongin Z, gitu kan? Jadi memang sangat menyenangkan untuk membaca komentar-komentar netizen Malaysia. Dan tentu saja sangat disayangkan kalau kita melewatkan begitu saja beberapa komentar dari netizen Malaysia yang menurut saya ini perlu kita bahas dengan logika berpikir yang sehat, logika berpikir yang tidak waham, logika berpikir yang bukan memiliki standar ganda. Komentar pertama netizen Malaysia, mari kita baca bersama-sama. Bahasa itu hanya alat untuk berkomunikasi sesama bangsa atau lain-lain bangsa yang wujud di dunia ini. Kalau disebut bahasa itu hanya alat, saya 50-50 setuju dengan pernyataan Anda. Kenapa? Karena bahasa itu bukan hanya alat, bahasa itu juga identitas bangsa. Setuju atau Anda tidak setuju? Ke paragraf kedua, membahaskan bahasa tidak membawa Anda kemana-mana. Manusia harus hidup, harus punya ilmu untuk memperbaiki kehidupan. Mau pakai bahasa apa, mau digelar bahasa apa, maksudnya digelar ini mau diberikan nama bahasa itu apa, itu terserah. Ini kata orang Malaysia loh ya. Kemudian orang ini suka bernostalgia, kemudian mengatakan apakah isu ini ada di era Sriwijaya Majapahit. Ini irrelevant. Mari kita bahas untuk di paragraf kedua ini ya. Manusia harus hidup, harus punya ilmu untuk memperbaiki kehidupan. Membahaskan bahasa tidak membawa Anda kemana-mana.
Nah, sekarang saya tanya Anda dong. Saya berasumsi yang menulis ini adalah orang Melayu, karena namanya Muhammad Nur. Walaupun namanya Arab, tapi saya anggap ini orang Melayu. Menurut Anda, apakah jika bahasa Melayu diganti menjadi bahasa Malaysia, apakah Anda akan mempunyai posisi tawar secara ekonomi, secara politik di Malaysia? Anda ngaku saja bahwa bahasa Melayu itu adalah sumber dan modal kehidupan Anda. Saya tahu itu. Yang kedua, bahasa Melayu itu adalah identitas Anda sebagai bangsa Melayu. Jangan katakan tidak untuk pernyataan saya ini. Yang ketiga, bahasa Melayu itu adalah bahasa yang resmi ada di Malaysia, dan itu sesuai dengan konstitusi di Malaysia. Betul? Nah, sekarang pertanyaan saya. Anda mengatakan bahasa itu mau digelar apapun, ya itu terserah. Nah, bagaimana kalau ada orang di Malaysia menyarankan agar bahasa Melayu ditukar menjadi bahasa Malaysia? Anda pasti akan menolak. Anda pasti tidak setuju. Dan saya mengerti kenapa Anda tidak setuju. Karena itu bahasa bangsa Anda, bangsa Melayu. Yang kedua, itu posisi tawar Anda baik dari segi status, baik dari segi finansial, baik dari segi ekonomi. Jadi, bahasa itu menjadi sumber kehidupan Anda. Dan yang ketiga, tentunya bahasa resmi yang ada di Malaysia itu bahasa Melayu. Pertanyaan saya, apakah yang Anda maksudkan dengan bahasa itu mau digelar apapun, ya itu terserah? Apakah itu maksudnya Anda merujuk kepada bahasa Indonesia? Jadi Anda menyarankan bahasa Indonesia itu dipanggil bahasa Melayu saja, begitu? Berarti Anda bias dong. Berarti Anda standar ganda dong. Manis di elu, pahit di gua. Enak aja lo kan? Nah, sekarang gini nih, kalau Anda menghargai konstitusi Anda bahwa bahasa Melayu itu tidak akan mungkin bisa diubah di dalam konstitusi Malaysia, dan bahasa Indonesia itu adalah bahasa resmi, bahasa persatuan di Indonesia, kenapa Anda tidak bisa menerima itu? Kenapa Anda bersikeras mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu bahasa Melayu? Padahal kanal ini menunjukkan ada banyak kosakata pinjaman bahasa Indonesia di dalam Kamus Melayu Malaysia. Jadi bagaimana Anda bisa menyatakan bahwa bahasa Indonesia itu bahasa Melayu kalau ternyata kenyataannya bahasa Melayu justru meminjam banyak kosakata bahasa Indonesia? Anda bingung kan? Anda pasti bingung. Karena apa? Anda mempunyai standar ganda. Anda ingin bahasa Anda tidak boleh diotak-atik, nggak boleh diubah-ubah, tapi Anda menginginkan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa Melayu. Berarti Anda standar ganda dong. Kemudian paragraf ketiga, Anda mengatakan bahwa martabat atau tidak sesuatu bahasa itu tidak mampu mengisi perut manusia. Anda yakin? Ini pertanyaan lagi. Anda yakin kalau misalkan bahasa Melayu itu menjadi bahasa Malaysia, perut Anda masih tetap terisi dengan baik? Sekali lagi, video ini ngomong yang pahit-pahit ya, bukan ngomong yang manis-manis. Kemudian Anda mengatakan, apa guna bahasa yang diiktiraf sehingga ke UNESCO sedangkan ekonomi masih kocar-kacir? Anda iri ya dengan bahasa Indonesia kan? Ngaku aja. Sekarang pertama, komentar kedua netizen Malaysia mengatakan, membahas bahasa itu adalah kerja sia-sia. Dia mengatakan, kami tertawa karena Anda mengatakan saya binatang kan? Ini kan simbol binatang ya? Oke, Anda mengatakan saya binatang. Karena binatang ini bijak mengambil kesempatan. Kalian yang tidak berpengetahuan, maksudnya pengetahuan itu apa? Berpengetahuan maksudnya, atau pengen tahu? Mas, kalau pengen tahu itu tidak pernah diberi awalan sama akhiran. Nggak ada. Berpengen tahuan itu nggak ada. Yang ada berpengetahuan. Jadi kalau Anda tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik yang benar, jangan coba-coba, karena akan canggung, akan kelihatan canggungnya Anda mencoba menggunakan bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia itu tidak sama dengan bahasa Melayu Malaysia. Oke, Anda mengatakan, alhamdulillah hidup kami setiap tahun bertambah kesenangan. Amin. Apakah membahas bahasa itu suatu pekerjaan yang sia-sia kepada saya? Saya banyak belajar dari komentar netizen-netizen Indonesia tentang kosakata, tentang sejarah suatu kosakata. Saya banyak belajar dari komentar itu. Saya juga belajar tentang pola-pola komentar netizen Malaysia. Dan menurut saya sudah bisa memetakan pola dari komentar netizen Malaysia.
Kemudian yang berikutnya adalah saya juga belajar bahwa bahasa Indonesia itu sangat kaya. Saya juga belajar bahwa bahasa Indonesia itu dalam penyusunan kosakata, dalam pengadopsian kosakata itu sangat konsisten dan runut. Saya juga belajar mengetahui integritas dan kualitas Kamus Melayu Malaysia yang katanya itu adalah sumber rujukan utama bahasa Melayu di seantero Asia Tenggara. Saya juga belajar bahwa bahasa itu adalah identitas bangsa. Walaupun netizen Malaysia sering mengatakan membahas bahasa atau bahasa itu tidak membawa ekonomi kemana-mana. Anda sebenarnya iri kan dengan kemampuan persatuan bahasa Indonesia. Karena itu Anda mencoba mengecil-ngecilkan bahasa Indonesia, kemudian bahkan Anda mengatakan bahasa Indonesia itu bahasa Melayu. Udah jujur aja, kalau iri bilang iri bos, nggak usah pakai ngeles-ngeles, nggak usah pakai alasan macem-macem. Lu pikir gue bego apa? Gue ngerti kok maksud lu apa gitu ya. Saya juga belajar bahwa saya hakul yakin banyak netizen Malaysia yang terkaget-kaget. Ternyata banyak kosakata pinjaman Indonesia Belanda, serta elemen-elemen, unsur-unsur yang ada di Indonesia itu ada di dalam Kamus Melayu Malaysia, dan Anda sendiri sebagai netizen Malaysia tidak mengetahui itu. Anda mau mengakui atau tidak, itu urusan Anda. Tapi kalau video-video yang sudah saya upload itu menambah pengetahuan Anda, saya itu sudah bersyukur. Apakah Anda berterima kasih atau Anda mencaci maki saya, itu urusan Anda dengan yang di atas, bukan dengan saya. Ya, sebelum melanjutkan ke pernak-pernik kedua tentang Malaysia, saya ingin membicarakan dua lembaga keuangan yang membantu pendidikan dan membantu dari segi bisnis dan industri kepada mereka yang ingin melanjutkan ke pendidikan tersier atau membuka usaha di Malaysia. Dua lembaga keuangan itu, yang pertama adalah PT PTN. PT PTN ini adalah sebuah lembaga keuangan yang dibentuk oleh pemerintah, yang artinya menggunakan uang pajak rakyat, di mana PT PTN ini memberikan hutang kepada mereka yang ingin melanjutkan pelajaran di tingkat tersier atau pendidikan universitas. Kenapa saya membicarakan PT PTN ini? Berapa jumlah orang yang meminjam atau yang hutang pendidikan ini tapi tidak berniat untuk membayar hutang tersebut? Informasi ini dari keterangan Menteri Pendidikan Tinggi Malaysia, di mana beliau mengatakan ada 430.000 orang yang menunggak hutang, tidak mempunyai niat untuk membayar hutangnya, dan total hutang karena ini itu adalah Malaysia 6 billion ringgit, atau dalam bahasa Indonesianya 6 miliar ringgit. Menteri Pendidikan Tinggi ini mengatakan bahwa 6 miliar ringgit ini bisa membangun 20.000 rumah dengan harga sekitar 300.000 ringgit. Artinya apa? Menteri Pendidikan Tinggi Malaysia ini mengatakan bahwa banyak dari yang menunggak hutang ini sudah lulus puluhan tahun dari universitas. Artinya mereka ini memang nggak punya niat untuk membayar hutang. Hutang ya, bukan subsidi, hutang. Menteri Pendidikan Tinggi ini juga mengatakan bahwa orang yang berhutang ini mempunyai tanggung jawab moral untuk membayar hutangnya. Karena hutang yang setelah dibayarkan, maka uangnya bisa digunakan untuk generasi mendatang. Mari kita bicara lembaga keuangan satu lagi yang disebut MARA, memberikan bantuan finansial, bantuan keuangan kepada orang Melayu atau orang Bumi Putra. Sedangkan PT PTN tadi bisa orang Melayu, Cina, India. Tapi kalau MARA itu khusus orang Melayu atau orang Bumi Putra, memberikan bantuan keuangan untuk bisnis dan industri. Berapa persen jumlah penunggak hutang dari total yang hutang di dalam lembaga keuangan MARA ini? Persentase orang yang menunggak hutang itu adalah 49%. Artinya hanya 51% yang bayar hutang, 49% tidak bayar hutang.
Bayangin aja, total penunggak hutang itu adalah sekitar 97.866 orang yang menunggak hutang. Dan itu sama dengan 49% dari total yang hutang di lembaga keuangan MARA. Ini menjadi sangat menarik ya teman-teman, bahwa pernyataan dari Ketua Lembaga Keuangan MARA ini mengatakan bahwa banyak dari mereka yang berhutang ke MARA dan tidak membayar ini justru hidup mewah, tapi hutang tidak dibayar. Dan bahkan Ketua Lembaga Keuangan MARA ini mengatakan bahwa ini bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Katanya kan rakyat Melayu Malaysia itu sangat Islami, bahwa dalam prinsip Islam itu membayar hutang itu adalah menjadi prioritas utama dibandingkan harus hidup mewah, membeli barang-barang mewah, mempunyai mobil-mobil mewah, tapi hutang tidak dibayar. Teman-teman sekarang bisa melihat ya bagaimana pola berpikir sebagian rakyat Malaysia, bahwa kalau kita melihat mereka seperti kaya, pertanyaan berikutnya adalah apa mereka sudah bayar hutang? Semua ini bukan menurut saya. Semua ini adalah berdasarkan dari keterangan Menteri Pendidikan Tinggi Malaysia, keterangan dari Wakil Menteri Malaysia, keterangan dari Ketua Lembaga Keuangan MARA. Jadi bukan dari saya. Jadi kalau Anda mau marah-marah ke saya, Anda salah alamat. Anda harus marah-marah kepada mereka yang berhutang tapi tidak mau bayar hutangnya. Jika teman-teman ingin melihat kosakata bahasa Jawa yang ada di dalam lagu Pamer Bojonya. Oke teman-teman, ya demikian satu ulasan video dari Supriyadi Diskusian. Satu video dengan ulasan yang gamblang dan jelas sekali, sekaligus mengkanter komentar dari netizen Malaysia yang mempersoalkan agar tidak membahas bahasa yang katanya itu hanya sia-sia saja. Oke teman-teman, ya dari kesimpulan ulasan dari video ini kita tahu bahwasanya standar ganda yang diterapkan dalam bahasa Melayu di Malaysia yang jelas ini sangat merugikan Indonesia, di mana secara tidak langsung Malaysia tidak mengakui adanya bahasa Indonesia, karena Malaysia selalu berstatement bahwasanya bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu dengan dialek Indonesia. Inilah yang selalu dikatakan oleh Malaysia tentang bahasa Indonesia. Mereka tidak bisa membedakan bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu Rio sebagai bahasa akar. Dari segi pengembangan, dari segi penyerapan kosakata ini sudah berbeda. Indonesia tidak menafikan kalau bahasa Indonesia itu lahir dari bahasa Melayu Riau sebagai akarnya. Tapi perlu diingat sekali lagi, perkembangan dari bahasa Indonesia dan tujuan politik dari bahasa Indonesia itu yang perlu diketahui. Secara perkembangan bahasa Indonesia menyerap kosakata bahasa daerah dan juga bahasa asing yang lumayan banyak. Berbeda dengan bahasa Melayu Riau, itu tidak menyerap bahasa asing. Dan juga adanya bahasa Indonesia itu mempunyai tujuan politik, di mana bahasa Indonesia lahir di Sumpah Pemuda untuk bisa menyatukan seluruh rakyat Indonesia dengan ratusan suku. Dan tadi menyinggung tentang hutang pendidikan Malaysia. Jelas apa yang dikatakan oleh Pak Supriyadi tadi, netizen Malaysia tidak bisa membantah lagi karena data itu data yang valid. Oke teman-teman, ya demikian videonya. Bagaimana nih menurut teman-teman? Silakan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa like, subscribe. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.